di rumah juga pada cerewet-cerewet sih ya. Karena memang dia Jadi ajarkan. istilahnya ya ada hadis Tirmizi juga tuh, ketika anak sudah mulai belajar puasa dan dia tidak mau untuk membatalkan puasa karena dia tahu itu larangan, batal puasa itu ya istilahnya, dia tahu Allah melihat gitu. Eh, jadi teringat hadis Tirmizi. Apa bunyinya tuh? Teringat tapi belum ingat. Iya, depannya Gimana aja nih ya bunyinya? kan, karena masih panjang juga tuh. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Terus di situ iringilah keburukan dengan pelakuan dan perbuatan baik yang akan menghapusnya. Terus ada lagi tuh tambahannya, kurang lebih kayak gitu. Jadi ini bisa jadi pegangan ya, bahwa ketika kita menjadi pribadi yang takwa, ya itu dia akan merasa selalu Allah melihat, gitu. Allah melihat apa yang dia lakukan gitu. Jadi bertakwalah dimanapun kau berada gitu. Ini kayak jadi deja vu banget gitu ya, karena masa kecil sampai sekarang tiap kali mau melakukan perbuatan baik atau perbuatan buruk itu selalu yang Allah lihat loh, Allah lihat loh. Jangan nyenteng lah, Allah lihat loh gitu. Jangan batal puasa loh, Ya, itu Allah kan lihat bisa loh gitu. bisa tercapai kalau paham gitu kan, memang ada pemahaman yang masuk gitu. Kalau cuma ritual ya nggak dapet gitu. Jadi kita aplikasikan sama anak-anak bahwa ada dalilnya terkait dia berusaha untuk takwa itu gitu kan. Nah, dalil-dalil ya apa ya? Dalil nafsi, dalil nakli, dalil naklinya. Memperkuat lah, memperkuat informasi-informasi. Mungkin kalau mau menambahkan ya manfaat lah ya, manfaat puasa itu apa sih secara biologisnya gitu ya, mungkin bisa ditambahkan juga, cuman memang sifatnya harus tambahan saja, jangan yang utama gitu. Jadi benar-benar keterikatan anak itu adalah kepada ketakwaannya dulu, baru setelah itu dia memahami, oh ternyata puasa juga bisa ada manfaatnya. Nah, dengan memahami, dengan cara memahami seperti itu, anak lebih, oh Allah luar biasa ya gitu. Itu yang kita harapkan gitu, bukan cuman oh dengan puasa bisa apa menyehatkan perut gitu, tapi masalah ketatan kepada Allah malah nggak dapat gitu. Cuman masalah kesehatannya jangan dapat. Ini yang kita itu bonus juga, itu gitu. Bonusnya detoksifikasi ketika puasa. Itu bonus. Manfaat-manfaat kesehatan itu adalah bonusnya. Yang harus kita utamakan adalah bagaimana anak terikat perintah kepada Allah, kepada Allah yang harus kita utamakan. Jadi mungkin pelajarannya jadilah orang tua yang cerewet gitu. Ya emang yang namanya sekolah sih ya, namanya sekolah itu kan transfer ilmu ya, paling minimal itu kan transfer ilmu, paling tingginya itu adalah transfer pemahaman gitu. Nah yang kita harapkan adalah terjadi kan, yang terjadi itu adalah transfer pemahaman, orang tuanya paham, anak juga memahami hal yang sama, kan itu yang kita harapkan. Nah jadi bukan cuma sekedar transfer ilmu, tapi juga adalah transfer pemahaman. Nah, supaya anak paham, ya memang harus diajak ajak ngobrol terus gitu, diajak diskusi gitu kan. Ya memang harus diajak diskusi agar menjadikan anak menjadi anak yang cerdas. Tapi bukan dicerewetin ya. Harus dibedakan juga gitu ya. Ibunya cerewet, kalau dicerewetin itu lebih ke ini sih, bukan dicerewetin lah, gitu ya. Tapi istilahnya merangsang pemikiran anak ya. Jadi ketika dia melihat suatu fakta, misalnya diajak diskusi gitu. Jadi akalnya pun berkembang. Jadi iya betul. Biar dia bisa menganalisa. Jadi bukan yang lihat fakta terus itu tuh gini gitu. Cuma tapi istilahnya kita pancing-pancing dengan pertanyaan-pertanyaan. Sebenarnya dari fakta yang dia lihat, apa yang bisa dia jabarkan. Nah, pemahaman dia itu bisa dicek di situ benar apa enggak. Jangan sampai gini lah. Jangan sampai kayak kasus-kasus kemarin ya, pengen ibunya hidup bahagia atau pengen ibunya mengakhiri penderitaan, malah dibunuh ibunya, ditusuk lagi tidur. Nah itu kan udah salah konsep tuh, salah konsep. Nah jangan sampai jadi seperti itu. Jadi melihat suatu fakta itu harus dengan pemikiran yang mustanir ya, pemikiran yang cemerlang, jangan sampai salah pemahaman gitu. Masya Allah. Jadi sekolah sekolah takwa bagi untuk anak gitu. Jadi bagaimana bulan Ramadan ini kita rancang, walaupun sudah di akhir ya.
Tidak ada kata yang terlambat sebetulnya. Karena kan memang sebenarnya ini untuk kita aplikasikan di luar Ramadan sebenarnya. Ya ini istilahnya bisa jadi titik tolak atau titik awal baru atau misalnya titik kelanjutan yang lebih baik lah. Apa yang sudah kita jalani kita progres untuk bisa upgrade gitu loh. Jangan sampai stagnan gitu kan. Dikit-dikit. Jadi kita jadikan momen Ramadan ini di 10 hari terakhir pun bisa kita jadikan momen bagaimana anak ini selain kita contohkan, tapi juga kita kasih pemahaman sehingga dia benar-benar memahami bahwa puasa itu adalah untuk belajar apa tadi bisa meninggalkan yang halal sekalipun, apalagi yang haram gitu. Dan itu berlaku untuk semua perkara kehidupan dia, bukan cuma masalah perkara makan dan minum gitu. Nah, ini harus kita pahamkan kepada anak-anak kita. Mungkin itu cukup insya Allah. Oke, masih sepi. Tapi kalau yang di ininya rame kok. Cukup banyak penontonnya di siaran ulangnya. Jadi semoga apa yang kita share di sini walaupun belum banyak diskusi sama yang lain ya, baru diskusi kita berdua aja. Tapi semoga apa yang kita bicarakan berdua ini bisa diambil manfaatnya oleh para orang tua yang ada di luar sana untuk menjadikan anak-anak kita anak-anak yang bertakwa dengan menjadikan bulan puasa ini sebagai momentum awal yang luar biasa. Mungkin ya? Ya. Cukup insya Allah. Alhamdulillah kita cukupkan untuk bincang-bincang hati kita malam hari ini. Bincang hati. Bincang hati. Ya, kita tutup dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bukan depan kita bertemu lagi dalam bincang hati spesial Lebaran. Lebaran. Ngomong THR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.